kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 217 sampai dengan 225. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5, ayo mengamati anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Baik, kita cermati pada gambar anak-anak. Ini adalah proses terjadinya hujan. Dimulai dari air di permukaan bumi, yaitu di laut, danau, atau sungai, menguap terkena panas matahari. Kemudian membentuk awan. Awan ini lama-lama mengembun, membentuk hujan. Hujan jatuh ke bumi, sebagian mengalir melalui sungai, sebagian lagi masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, air ini mengalir menuju ke laut. Ayo berdiskusi anak-anak. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Baik, kita cermati gambar proses terjadinya hujan anak-anak. Yang pertama, air di laut, danau atau sungai menguap terkena panas matahari. Yang kedua, uap air membentuk awan di sini. Yang ketiga, di sini uap air mengembun, anak-anak di sini. Selanjutnya, embun ini membentuk titik-titik air hujan. Ini proses yang keempat. Dan proses yang kelima, air hujan sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian masuk ke sungai, akhirnya kembali ke laut. Di sini proses yang kelima. Ayo menulis anak-anak. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Yang pertama, Ibu memberi contoh anak-anak. Air yang terdapat di laut, sungai, atau danau menguap karena terkena panas matahari. Proses ini disebut penguapan. Yang kedua, uap air di udara membentuk awan. Proses yang ketiga, awan yang mengembun membentuk titik-titik air. Yang keempat, titik-titik air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Dan proses yang kelima, air hujan mengalir melalui sungai atau tanah akan menuju ke laut dan akan mengalami proses penguapan kembali. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pada pukul 09.10. Berapa lama hujan turun? Baik, di sini hujan turun dimulai dari pukul 07.15 anak-anak. Ini jarum pendek menunjuk angka 7 lebih, jarum panjang angka 3. Dan di gambar kedua menunjuk pukul 09.10 atau pukul 9 lebih 10 menit. Lama hujan turun berarti dari pukul 07.15 ke pukul 8 itu 45 menit. Dari pukul 8 ke pukul 9 ini 1 jam.
Dari pukul 9 ke 9 lebih 10 menit ini lama waktunya adalah 10 menit. Kalau dijumlah 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Baik, ini pukul 06.25 ditambah 30 menit anak-anak. 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55. Udin sampai di sekolah pukul 06.55. Kalau setelah itu ditambah anak-anak. Lanjut ke materi Ayo Berlatih kita. Selesaikan soal-soal berikut berkaitan dengan waktu. Ibu mulai dari soal yang A. 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul. Kalau setelah ini berarti ditambah anak-anak. Cara cepatnya berarti 8 ditambah 2, 10. Atau kita bersusun di sebelah kanan seperti itu. 08.00 ditambah 2.00. Kita jumlahkan dari kanan. 0 ditambah 00, 0 ditambah 00, 8 ditambah 2, 10 anak-anak. Nih, tulis. Nih, sini 1. 1 ditambah 0, 1. Pukul 10. Ibu tulis di sini pukul 10.00. Lanjut ke soal B. 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul. Kalau sebelum ini berarti dikurang anak-anak. Ini, Ibu kurangkan di sebelah kanan. 06.20 dikurang 4 jam berarti 4.00. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 0, 2. 6 dikurang 4, 2. Ini 0. Pukul 02.20. Ibu tulis di sini 02.20. Lanjut ke soal C. 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul. Kalau setelah berarti ditambah. Ini cara mudahnya Ibu bersusun. Anak-anak boleh pakai cara lain, tidak harus sama dengan Ibu. 04.15 ditambah 45 menit. Cara cepatnya langsung pukul 5. Kalau menghitung seperti itu. 5 ditambah 5, 6. Kita simpan 1 di sini. 1 ditambah 1, 2 ditambah 4, 6. Di sini 4, di sini 0. Kita cermati di sini. Ada angka 60. Ibu ingatkan kembali bahwa 60 menit ini sama dengan 1 jam. Maka yang 60 menit ini kita simpan menjadi 1 jam. Caranya seperti ini. Kita kurangi dengan 60 menit. Ini kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 6, 0. Ini yang 60 menit ini kita kurangkan ini. Kita simpan menjadi 1 jam. 1 ditambah 4, 5. Menjadi pukul 05.00. Ibu tulis di sini 05.00. Lanjut ke soal D anak-anak. 3 jam setelah pukul 01.20 adalah pukul. Kalau setelah berarti ditambah. 01.20 ditambah 3.00. 0 ditambah 00. 2 ditambah 02. 1 ditambah 3, 4. Di sini 0. Pukul 04.20. Ibu tulis di sini 04.20. Lanjut ke soal E. 1 jam sebelum pukul 09.10 adalah pukul. Kalau sebelum berarti dikurang. 09.10 dikurang 1.00. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 9 dikurang 1, 8. Di sini 08.10 anak-anak. Ibu tulis 08. Lanjut ke soal F. 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul. Kalau setelah berarti ditambah. 10.40 ditambah 50. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 5, 9 anak-anak. Nih, di sini 0, di sini 1.
Di sini 90 lebih dari 60. Yang 60 kita jadikan jam anak-anak, kita kurangkan seperti ini. Kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 9 dikurang 6, 3. Di sini yang 60 menit kita simpan jadi 1 jam. 1 ditambah 01, di sini 1. Pukul 11 lewat 30 menit. Ibu tulis di sini pukul 11 lebih 30 menit. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Baik, kita cermati pada tabel anak-anak. Hari ke-1 awal hujan turun pukul 05.30. Hujan berhenti pukul 06.45. Lama hujan turun berarti waktu hujan berhenti ini dikurangi dengan waktu awal hujan turun. Ibu bersusun seperti di bawah. 06.45 dikurang 05.30 kita kurangkan. 5 dikurang 05. 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 5, 1. Di sini 0. Ini artinya 01.15 ini lama waktunya ini sama dengan 1 jam. Ibu tulis di sini 1 jam. Lebihnya 15 menit. Ibu tulis di sini lebih 15 menit. Kalau kita masukkan ke tabel, lama hujan turun berarti 1 jam. 1 jam 15 menit. Lanjut ke hari kedua. Awal hujan turun pukul 08.15. Hujan berhenti 09.55. Kita kurangkan. 09.55 dikurang 08.15. 5 dikurang 5, 0. 5 dikurang 1, 4. 9 dikurang 8, 1. Di sini. Tadi 1 jam 40 menit. Ibu tulis di sini. 1 jam lebih 40 menit. Lanjut, hari ketiga awal hujan turun pukul 12.16. Hujan berhenti 14.25. 14.25 ini dikurang 12.16. Kita kurangkan. 5 dikurang 6 tidak bisa, pinjam 4. 2 dipinjamkan 1, tinggal 1. Di sini jadi 15. Dikurang 6, 9. 1 dikurang 1, 0. 4 dikurang 2, 2. Di sini. Berarti 2 jam 9 menit. Lama hujan turun berarti 2 jam 9 menit. Lanjut ke hari keempat. Awal hujan turun pukul 16.00. Hujan berhenti 18.25. Kita kurangkan. 18.25 dikurang 16.00. 5 dikurang 05. 2 dikurang 02. Sini. 8 dikurang 6, 2. 1 dikurang 1, 0. Berarti 2 jam 25 menit. Ibu tulis di sini. 2 jam 25 menit. Tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapilah dengan waktunya. Di sini ibu memberi contoh anak-anak, misalnya pukul 7.00 sampai 08.00 upacara bendera kegiatannya. Lama kegiatan berarti 1 jam. Pukul 08.00 sampai 09.00 pelajaran buku tematika. Lama kegiatannya 1 jam. Sekarang pukul 9 sampai dengan pukul 09.15 istirahat. Lama kegiatan 15 menit. Pukul 09.15 sampai 10.15. Pelajaran buku tematika. Lama kegiatan 1 jam. Selanjutnya pukul 10.15 sampai pukul 10.30 istirahat. Lama kegiatan 15 menit. Selanjutnya pukul 10.30 sampai dengan pukul 11.30 pelajaran seni budaya. Lama kegiatan 1 jam. Nanti anak-anak bisa membuat jadwal sendiri sesuai dengan kegiatan anak-anak masing-masing.
Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Ibu memberi contoh anak-anak. Jika aku berada di dekat Udin saat itu, aku akan segera membantunya berdiri. Dan aku akan membantunya merapikan bukunya kembali. Jika perlu, aku akan mengantarnya ke UKS. Diskusikan bersama kelompokmu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu. Ceritakan pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalamanmu yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Ibu memberi contoh anak-anak. Saat jam istirahat, aku dan teman-temanku bermain di halaman sekolah. Saat berlari tanpa sengaja, Aldo tersandung batu dan terjatuh. Aku dan teman-temanku segera menolong Aldo. Ternyata lutut Aldo terluka. Kami mengantar Aldo ke UKS agar segera diobati. Pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang paling berkesan adalah saat Dino berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki karena ban sepedanya bocor. Dalam perjalanan ke sekolah, Sando menawarkan tumpangan kepada Dino dengan sepedanya. Dino menerima tawaran Sando. Dino berterima kasih kepada Sando karena sudah ditolong sehingga bisa cepat sampai di sekolah. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Kita perlu menolong orang lain karena orang tersebut memang sedang memerlukan pertolongan kita. Menolong orang lain adalah perbuatan yang terpuji. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Suatu saat kita juga memerlukan bantuan orang lain. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.